Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Novia Anyela SPD MPD. Terima kasih atas waktu yang telah Ibu luangkan. Perkenalkan, saya Fadila Asomadayo dengan nomor induk mahasiswa 2025 0301 002. Izin mempresentasikan materi mengenai sistematika karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah bertindak sebagai jembatan transformasi pengetahuan yang menghubungkan perguruan tinggi dengan masyarakat. Seperti jembatan, karya tulis ilmiah ditopang oleh 5 pilar utama, yaitu berdasarkan fakta, objektif, sistematis, logis, dan sesuai kaidah ejaan yang disempurnakan. Laporan tertulis ini memaparkan hasil penelitian secara objektif tanpa emosionalitas personal, serta mematuhi etika keilmuan yang disepakati. Artinya, karya tulis ilmiah bukan sekedar tulisan biasa, tetapi sebagai penghubung yang mengalirkan pengetahuan dari dunia akademik ke masyarakat luas dengan 5 pilar tadi sebagai fondasi yang menjaga kekokohannya. Penulisan keilmuan menciptakan dampak berantai bagi 3 elemen utama. Yang pertama bagi penulis yaitu untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis, mengolah data, dan kredibilitas profesional. Yang kedua, dampak bagi masyarakat akademik yaitu untuk menambahkan referensi, menghadirkan riset terbaru, dan memicu diskusi keilmuan. Sedangkan yang ketiga, bagi masyarakat luas, ada untuk meningkatkan solusi nyata, meningkatkan pemahaman sains, dan memandu kebijakan publik. Sedangkan bagi ketiganya untuk meningkatkan mutu pendidikan dan ilmu pengetahuan. Terdapat 12 pilar yang menjadi fondasi mutlak sebuah karya tulis ilmiah. Pada pilar pertama yaitu pilar substansi, eh, data dan fakta, yaitu yang pertama ada empiris, yaitu berdasarkan data atau pengalaman nyata. Yang kedua ada faktual, yaitu sesuai kenyataan. Yang ketiga ada relevan, yaitu sumber terpercaya. Kemudian pada pilar kedua, yaitu pilar selanjutnya, ada pilar analisis atau cara berpikir. Yang pertama ada objektif, yaitu netral tanpa opini. Yang kedua ada logis, yaitu kenalan valid. Yang ketiga ada kedalaman pembahasan, yaitu komprehensif dan detail. Kemudian pada pilar ketiga yaitu pilar bahasa, pilar penyampaian. Yang pertama ada baku, yaitu sesuai kaidah ejaan yang disempurnakan. Yang kedua ada lugas, yaitu singkat, padat, dan jelas. Yang ketiga ada tidak ambigu atau jelas. Kemudian pada pilar keempat ada pilar konstruksi atau pilar struktur. Yang pertama ada sistematis, yaitu terorganisir baik. Kemudian yang kedua ada mengapa atau bagaimana, yaitu menganalisis fenomena. Yang ketiga ada konsisten, yaitu format dan isinya selaras. Kemudian data faktual selalu mengalahkan opini dan asumsi pribadi. Contohnya, pada objektivitas yang salah itu ada menurut saya kebijakan pemerintah sangat buruk. Ini salah atau eh, tidak boleh karena ini adalah asumsi pribadi. Nah, seharusnya itu adalah data Kemenkes menunjukkan peningkatan kasus setelah pelonggaran kebijakan. Kemudian yang pada selanjutnya ada relevansi yaitu contohnya banyak orang percaya bahwa bumi itu datar. Ini salah karena atau tidak boleh karena ini adalah opini. Nah, seharusnya itu penelitian NASA membuktikan bahwa bumi berbentuk bulat. Analisis yang komprehensif selalu menggali hingga ke akar masalah. Contohnya, fakta permukaan mengatakan bahwa hutan hujan tropis memiliki keanekaragaman hayati tinggi. Namun, fakta ini saja belum cukup. Sebuah analisis yang baik harus bertanya mengapa dan bagaimana. Setelah digali lebih dalam, kita menemukan akan masalahnya. Keanekaragaman hayati tinggi ini terjadi karena faktor iklim yang hangat, curah, hujan yang tinggi, dan struktur vegetasi yang kompleks. Jadi, seorang penulis ilmiah tidak boleh berhenti di fakta permukaan saja, tapi harus menggali sampai menemukan penyebab yang sesungguhnya. Anatomi sistematika karya tulis ilmiah tersusun atas 3 blok fondasi. Yang pertama ada bagian awal yaitu gambaran umum dan legalitas. Yang selanjutnya ada bagian inti yaitu pemaparan, analisis, dan jantung penelitian. Yang ketiga ada bagian penutup yaitu validasi, referensi, dan data ekstra. Bagian awal berfungsi sebagai mutlak sebagai navigasi dan legalitas dokumen. Pertama ada kulit luar dan halaman judul yaitu identitas penuh penulis, institusi, dan tahun. Kemudian selanjutnya ada halaman pengesahan yaitu
tanda tangan pembimbing dan penguji untuk legalitas. Kemudian yang ketiga ada abstrak, yaitu ringkasan eksekutif, yaitu latar belakang hingga kesimpulan. Kemudian selanjutnya yang keempat ada kata pengantar, yaitu apresiasi dan ucapan terima kasih. Kemudian yang kelima ada daftar navigasi, yaitu daftar isi, tabel, dan gambar beserta nomor halaman. Kemudian selanjutnya bagian inti. Nah, bagian inti adalah jantung penelitian yang mengalir secara berurutan dan logis. Yang pertama ada pendahuluan, yaitu memetakan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Kemudian yang kedua ada kajian teori, yaitu membangun landasan konsep dan meninjau riset terdahulu. Kemudian yang ketiga ada metode penelitian, yaitu menentukan desain, populasi sampel, dan teknik analisis. Kemudian yang keempat ada hasil dan pembahasan, yaitu menyajikan data dan mengeksekusi analisis temuan. Kemudian yang kelima ada kesimpulan dan saran, yaitu meringkas jawaban akhir dan memberikan rekomendasi. Bagian penutup memvalidasi seluruh argumen dan menyimpan rekam jejak riset. Yang pertama ada daftar pustaka, yaitu daftar pustaka sumber rujukan penyokong. Nah, tanpa ini argumen kehilangan kredibilitas. Untuk validasi akhir, kemudian ada lampiran, yaitu tempat penyimpanan data mentah, instrumen, dan visual ekstra yang mendukung bagian inti. Kemudian, karya tulis ilmiah yang luar biasa berawal dari kedisiplinan pada sistematika karya tulis ilmiah dasar, atau bisa kita sebut sebagai kerangka dasar penulisan. Ada 3 checklist utama yang harus dipastikan sebelum sebuah karya tulis ilmiah disetujui untuk submission. Yang pertama ada checklist substansi, yaitu memastikan opini telah diganti dengan data dan analisis telah menyentuh akar masalah, bukan sekedar mengapa dan bagaimana di permukaan. Kemudian yang kedua ada checklist bahasa, yaitu memastikan penggunaan format baku dan ejaan yang disempurnakan, serta kalimat yang lugas dan tidak bermakna ganda. Kemudian yang ketiga ada checklist terstruktur, yaitu memastikan karya tulis memiliki 3 bagian anatomi lengkap, yaitu awal, inti, dan penutup, serta kesimpulan yang benar-benar menjawab rumusan masalah di pendahuluan. Jika ketiga checklist ini terpenuhi, barulah sebuah karya tulis layak dikatakan approved for submission. Kemudian ini adalah kepustakaan yang disusun sebagai manifestasi langsung dari kaidah penulisan referensi. Ini berasal dari modul sesi ke-8. Dan kemudian demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya menyadari bahwa saya masih dalam proses belajar, sehingga tentu masih banyak kekurangan dari segi materi maupun cara penyampaian saya. Oleh karena itu, saya mohon bimbingan, arahan, serta masukan dari Ibu agar ke depannya saya bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah Ibu berikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.